Saya teruskan yang Bu tadi, Islam Nusantara udah ya. Jadi pokoknya jangan terlalu pusing, itu nanti hilang sendiri. Itu cuman usum nek cara Jawane usum, wah iki lagi usum ake. Ya? Musiman. Sekarang ake udah mulai turun ya Pak Liang ya. Sekarang industri ake udah nggak seperti kemarin ya, udah mulai turun ya. Udah mulai turun. Semalam saya diomongin teman bapak dari Bandung itu bahwa waduh jualan ake sekarang udah gini katanya dia. Akhirnya beberapa penjual ake di Bandung mau di Philadelphia aja. Gitu. Itu musiman dan jangan terlalu pusing. Sekarang ISIS. Ya tadi ada yang tanya ISIS. Saya kira kapan-kapan tanya sama Pak Rich ya. Pak Rich knows more than me gitu ya. Jadi ISIS itu gini Mas, banyak sekali yang Anda benci, yang Anda takuti, yang bikin pusing Anda itu bikinan semua. Jadi makanya Anda itu jangan terlalu gampang dipengaruhi, jangan terlalu masuk angin. Itu bikinan, ISIS itu aslinya bikinan, tapi kemudian banyak orang yang potensinya sama terus ikut dia karena nggak tahu kalau itu bikinan. Anda itu juga nggak tahu PKS itu yang bikin sebenarnya siapa, Anda nggak tahu kok. PKB juga sebenarnya di belakangnya siapa, Anda nggak tahu. Sudahlah, kita tuh lebih banyak tidak tahu daripada tahu. Oke, kalau saya ambil ilmunya gini, ada 4 macam orang. Satu orang yang tahu tahu sedikit tentang sedikit hal. Tak ulang ya. Orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Nomor 2, orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. 2 ya. 3, orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Kalau yang 2 tadi, orang tahu sedikit tentang banyak hal. Yang ketiga, orang tahu banyak tentang sedikit hal. Yang pertama, orang tahu sedikit tentang sedikit hal. Yang oke, sebenarnya yang agak lebih oke itu yang terakhir, yaitu orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Sekarang saya tanya Anda, ini termasuk nomor berapa? Ayo. Tahu sedikit banyak hal. Ini nomor 4 sih. Apakah Anda termasuk orang yang tahu banyak tentang banyak hal? Enggak. Apakah Anda nomor 3? Apakah Anda termasuk orang yang tahu banyak tentang sedikit hal? Mungkin ya. Pokoknya penggaweane ngrendo karo ngraji. Wis aku roh ngrendo ngraji, soal liyane gak roh aku. Soal nyambel gak roh, pokoknya aku ngrendo karo ngraji oke, gitu ya. Itu orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Yang nomor 2, orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. Ya, ini dia. Ini ngerti dikit, itu ngerti dikit, akhirnya nggak dapat kerjaan karena masing-masing dia hanya tahu sedikit. Masak bisa sekedarnya. Ya toh, bikin bangunan bisa sedikit. Ya toh, apa? Ustadz bisa sedikit. Kira-kira jadi apa Anda? Nggak ada yang terima Anda. Loh, semua bisa dikit-dikit toh. Jadi agak mending orang yang tahu banyak tentang sedikit hal daripada orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. Nanti tidak dapat kerjaan sampean. Ya toh? Neliko menatu dikit-dikit bisa. Lihat, jangan dikit-dikit, kalau menatu harus bisa menatu beneran. Kan gitu. Nah, yang pertama adalah naudzubillah min dzalik, jangan sampai Anda menjadi orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Kikis angeli. Gak rapi-rapi ini caranya. Gitu ya. Oke. Oke, ini sambil belok ke sini karena jangan ada peristiwa, jangan ada pengetahuan yang tidak Anda teteskan ilmu dan pemahamannya. Gitu ya. Setiap peristiwa yang Anda alami harus memberi ilmu dan hikmah kepada Anda. Kalau tidak, sia-sia Anda mengalaminya. Wis kadung stres, wis kadung pusing, kalau ilmu. Kan gitu kan? Maka kalau Anda pedoman seperti itu, kaya miskin tetap bermanfaat. Susah seneng tetap bermanfaat. Karena Anda tetap mendapatkan ilmu, dan ilmu itulah yang ditagih oleh Allah nanti. Kan gitu. Nah, ISIS, kalau Anda belajar sejarah, ISIS, Al-Qaeda, dan lain sebagainya, termasuk Indonesia itu bukan bikinan Anda. Kalau tidak ada Belanda datang, Portugis datang, tidak ada Indonesia. Sing ono Mataram, Mojopahit, gitu, Sriwijaya, mungkin Kesultanan Ternate, kan itu kan.
Kesultanan, terus kerajaan Klungkung, Denpasar, Kutai, gitu. Nggak ada Indonesia. Jadi sekarang mau bagaimana? Artinya penjajahan itu memberi hikmah membuat kita semua bersatu. Jadi Anda juga jangan benci kepada musuhmu karena musuhmu itu bisa mempersatukan kamu. Di dalam teori, sejarah dan ilmu sosial. Gitu ya. Maka jangan senang bermusuhan. Nanti musuh itu dikasih-kasih sama Allah kok. Tenang aja. Wong kita tuh udah tidur dimusuhi ya ono kok. Ini wis turu gak lapo-lapo. Dimusuhi. Gitu loh. Kayak saya ini kan enggak jelas. NU bukan, Muhammadiyah bukan, ya toh? Syiah enggak jelas. Sunni enggak jelas. Ya toh? Apa? Kiai ya bukan, enggak mau juga. Ustadz apalagi, Gus ya duduk. Intelektual wong gak sekolah. Seniman iku apa? Kewan tekon di seniman iku gak jelas. Jadi saya ini bukan siapa-siapa. Maka saya bisa disalahkan oleh semua. Yang kiai nuduh saya seniman, yang seniman nuduh saya kiai, lah susah aku toh. Jadi tidak bisa hidup di kedua-duanya. Yang Kristen nuduh saya Islam, yang Islam nuduh saya Kristen, kan susah kan saya. Tapi saya senang dalam kesusahan itu. Maka aku kesepian, dan di dalam kesepian itu aku bisa melihat wanita secara jernih. Akhirnya aku pilih Novia kalau menjeng tadi. Ngono aja. Ojo susah-susah Pak urip sampean ya, Bung nggih. Ayo kita, semua itu nikmat, semua itu rahmat. Kalau Anda menemukannya. Sambil jawab ini nanti akan saya teruskan ya. Saya akan tarik garis ke ilmu-ilmu semua. Misalnya Anda mendapatkan kesulitan. Dalam Islam kalau ada kesulitan apa ayatnya? Inna ma'al usri yusra. Oke. Artinya apa, Mbak? Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Nah, ini siapa dulu kiai yang ngajarimu? Bukan aku. Gak, itu Lutfi. Lutfi gak ngunu. Lutfi belum mengalami kesulitan karena belum berumah tangga. Nanti kalau dia mulai kawin dia baru tahu hidup yang sebenarnya, kan gitu kan? Engko nek wis mulai bojo meteng, apa menek bojo niku ngidam White House, ngeluh deh. Ngidam patung Liberty ya ngeluh ndase deh. Oke. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Ini ada kekeliruan berabad-abad, tidak pernah Allah ngomong begitu. Ayo, iya ayo. Mau nggak dibongkar? Itu kalimatnya inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau terjemahnya sesudah kesulitan ada kemudian, bahasa Arabnya inna ba'dal usri yusra. Itu bukan ba'da, ba'da itu kan bodo, sesudah. Itu bunyinya ma'a, bersamaan, bareng. Bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Sudah ada kemudahannya. Maka Allah kasih kita akal supaya mencari kemudahannya apa. Jadi jangan disangka sesudah, tapi wes ono sudah ada. Gitu loh. Ya, itu contoh aja. Oke, kita jelas ya Mbak ya. Jadi itu kan lebih tenang tau sudah ada nih, cuman kita harus cari ini aja didolai. Jangan mengeluh. Saya contohkan yang kecil-kecil ya. Sampean pernah lihat YouTube acara saya yang banyak orang? Ya. Itu kan butuh lighting, cahaya, dan itu harus nyewa. Butuh sound system, harus kalau ada 10.000 orang kan soundnya harus gede mahal. Itu jangan nyewa. Terus butuh lampu toh. Oke. Sekarang kalau terus listrik mati. Biar nek listrik mati. Kira-kira acaranya terus apa batal? Nah, saya tidak pernah membatalkan acara. Mati lampu saya pernah mengalami di Blora, Wonogiri, dan Pabelan. Saya tidak berhenti. Saya tidak mau menyimpulkan bahwa matinya listrik adalah kesulitan. Saya menyimpulkan langsung bahwa matinya listrik itu kenikmatan. Gitu saya. Cara hidup saya kayak gitu. Maka Allah seneng sama saya. Waduh lumayan arek iki gak sambat. Malah bersyukur loh.
Akhirnya diberi jalan saya. Nah, ada rekaman-rekaman di sana, di Jogja sana, bahwa meskipun lampu mati, meskipun 10.000 orang, saya tidak berhenti. Caranya bagaimana? Saya langsung turun panggung, Kiai Kanjeng turun panggung, gitar ndak bunyi, bass ndak bunyi, tapi kan terbang lak muni. Buantro pak, sholli wa salim ta iman ala mata. Wes, mulai itu tak, habis itu jalan acara. Cuman saya harus ke tengah-tengah orang banyak, suaranya harus ditingkatkan. Sehingga waktu terus karena bengok-bengok terus, akhirnya lapar banget. Terus panitia juga ngerti, akhirnya dikai double pakanannya. Tuh, contohnya. Sekarang saya tanya, kalau soundnya beres, kan orang tidak perlu mendengarkan, dia cukup mendengar. Ngerti bedanya mendengarkan sama mendengar? Mendengarkan sama mendengar. Nek listrik beres, sound beres, ngene sampean. Ya toh? Toh sudah dengar, toh sudah terdengar. Tapi begitu listrik mati, saya teriak terus ngene sampean. Saya tanya, lebih bagus mana posisi mental ngene sama gini? Lebih bagus yang kedua. Artinya lebih bagus mana? Mati lampu atau listrik hidup? Mati lampu. Cuman terus jangan disimpulkan, ayo kita bikin acara nggak usah lampu. Wah, ya nggak usah gitu. Tapi setiap momentum dan kejadian itu pasti ada kenikmatannya sendiri-sendiri. Jadi nomor satu, Bu, Bapak, jangan berbuat baik kecuali engkau menemukan kenikmatan dalam perbuatan baik itu. Anda itu berbuat baik tapi mengeluh, sholat tapi abot, gitu kan? Poso tapi sambat, karena Anda tidak menemukan kenikmatannya. Sekarang saya kasih tahu takdir Allah. Jangankan berbuat baik, kesulitan hidup saja ada nikmatnya. Loh, kalau Anda cari kenikmatan hidup, cari rahmat, dimanapun ada rahmat Allah gitu ya. Kalau Anda mengalami apa, cari rahmatnya. Nanti Anda akan merasakan kekuatan, kuat dan nikmat. Benar itu. Cuma jangan cari-cari kesulitan. Jangan terus nabrak-nabrak, jadi ditangkap polisi gitu kan. Gitu ya Bu ya. Nah, oke. Saya kembalikan terakhir kepada ISIS tadi, soal ISIS kalau itu semua bikinan tuh rekayasa para penguasa internasional, termasuk Republik Indonesia, termasuk Orba ke reformasi, permainan rupiah. Bulan Oktober dikhawatirkan nanti Fed dan beberapa pusat keuangan dunia akan menaikkan suku bunga, Indonesia akan ada pertengkaran elit di awal Oktober, terus nanti akan ada rush, ada chaos di bawah. Terus nanti akan ada banjir darah di bulan Januari. Ono sing ngomong ngono. Nah, Anda jangan tidak percaya dan jangan percaya. Cukup waspada saja. Kalau Anda percaya, salah. Tapi kalau Anda tidak percaya juga rugi. Mending kalau ada informasi apa-apa dipakai untuk waspada. Hidup adalah kewaspadaan. Itu yang menyebabkan saya duduknya seperti ini, karena ini duduk waspada. Kalau sampean silo, berdirinya susah toh, 2 langkah. Tapi kalau begini kan berdirinya langsung. Jadi ini duduk terbaik, menghalangi Anda dari sakit macam-macam. Duduklah seperti ini, saya duduk gini berjam-jam, bisa 8 jam dari acara-acara yang Anda tonton, meskipun itu cuma diambil 2-3 jam. Nah, sampean aja adik, naiknya gak kuat kan, gurung rabi gak kuat kan. Oke, gitu ya Mbak ya. Hidup itu waspada toh Bu, standby. Anda tidur pun waspada toh. Anda tidur terus ada cek, bangun nggak? Karena jiwamu waspada setiap saat. Maka ikutkanlah pikiranmu untuk selalu waspada. Ikutkanlah seluruh hidupnya untuk selalu waspada.